Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Sagittarius. Baik, tema kita kali ini tentang hubungan ya. Kira-kira apa yang terjadi untuk saat ini energinya? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu, berikan energimu sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu. Apa yang terjadi dalam hubunganmu ini bisa cepat, bisa lambat energinya, ataupun mungkin sudah terjadi ya. Jadi fokus, kalau yang baiknya diaminkan ya, buruknya dijadikan pelajaran agar itu tidak terjadi ya. Ataupun kalau sudah terjadi ya berarti mau tidak mau harus ada penyelesaian. Oke, kita lihat di sini apa yang terjadi di energi ini ya, ataupun mungkin beberapa hari ke depan. Ada Page of Pentacles, ada Seven of Wands, ada The Moon. Wah, di sini ada yang tidak enakan ya. Ace of Pentacles. Kenapa nggak enakan? Nine of Swords, ada Three of Pentacles, Death, dan Two of Swords ya. Maaf agak berisik ya. Semoga suara saya tetap terdengar jelas oleh kalian. Oke, bicara di sini ada yang nggak enakan, dia nggak nyaman ya, atau kalau mau dibilang dirinya malu ya. Malu aja, malu nih kenapa ya? Atau mungkin kalau mau dibilang di sini ada beberapa yang saya merasakan energinya ingin katakan cinta tapi aku malu ya. Jadi ada beberapa, entah mungkin kamu juga ya, kalau energinya vice versa, terbolak terbalik, berarti mungkin kamunya yang ingin suka gitu tapi nggak bisa katakan cinta. Aku kan cewek, ini contoh kalau kamu cewek ya, ataupun mungkin cowok ya. Aku nggak bisa katakan cinta, kenapa? Dia udah punya pasangan, dia udah punya pacar, dia udah punya laki atau punya istri gitu ya. Jadi ya diam-diam aja gitu, ataupun mungkin kondisinya ya nggak pede, apa memang dia tipe aku, ujung-ujungnya aku ditolak, aku sakit hati, lebih baik nggak usah deh ya. Karena di sini ada orang yang menyukaimu, kagum kepadamu ya, tetapi dia malu ya untuk mengungkapkan rasa. Siapakah dia? Nanti kita lihat untuk koneksi dari inisial dan zodiaknya di akhir readingan ya. Oke, berikutnya di sini ya, dirinya yang malu kepada kamu nih, ada mantan ya, orang masa lalu, bisa pacar, bisa pasangan suami atau istri kamu ya, kalau seandainya kamu sudah bercerai ya. Bicara energi mantan di sini ya, dia malu aja pernah mengkhianatimu ya. Ya malu, artinya kamu sekarang hidupnya lebih baik, lebih bahagia. Mungkin kamu sudah mendapatkan sosok penggantinya yang betul-betul menyayangi kamu ya. Dia mau kembali juga kayaknya nggak bisa gitu ya. Nah ini ada seperti gitu. Ada bahkan kamu lebih sukses, dia mau datang mau pinjam duit. Pernah mungkin ya dia sudah kasih ya bahasa-bahasa isyarat gitu, apakah kamu masih mau welcome terhadapnya ya.
tetapi dia kayak responnya kayak ya nggak terlalu respon gitu ya, biasa aja gitu responnya, nggak wow gitu kan. Jadi dia merasa bahwa kayaknya bahwa kehadiran dia tidak terlalu diinginkan gitu. Jadi ya dia diam-diam aja. Ini ada beberapa yang mau pinjam duit, kenapa? Karena kamu udah sukses, ataupun mau balikan karena apa? Kamu sudah sukses, kamu udah mungkin ya ekonomimu sudah lebih baik dibandingkan dirinya, dan bahkan mungkin kondisinya saat ini malah dia mempunyai hutang. Nah ini ya, jadi dia mau datang mau pinjam duit nih ya, tetapi ya nggak tahu kamu mau kasih tidak, ataupun mungkin kehadirannya diinginkan tidak ya. Jangankan uang, kehadiran aja nggak diinginkan apalagi duit ya. Nah ini ada penyesalan, dimana mungkin kalau seandainya kamu sudah terkoneksi dengan orang yang baik ya, mungkin dia menyesal kenapa berpaling dari dirimu, akhirnya memilih yang lain, tetapi orang itu tidak sebaik dirimu. Dia baru sadar bahwa kamu yang terbaik dari yang terbaik, dimana pada saat sekarang kondisinya nasi sudah jadi bubur ya. Jadi dia malu aja menampakkan diri, udah kere, udah ditolak ya, udah pokoknya intinya ya dulu dia menyesal aja kenapa tidak memperjuangkanmu. Nah ini ada seperti gitu ya, yang dimana dirinya malu untuk menampakkan diri lagi, atau kalau bicara mantan ya mau komunikasi juga dia kayak menjaga jarak gitu, karena dia merasa malu aja, ataupun mungkin kondisinya di sini telah mengkhianatimu sehingga ya dia berpikir bahwa kehadiranku tidak diinginkan, sehingga ya saya nggak usah dekat-dekat dia aja gitu ya. Oke, berikutnya di sini ada beberapa yang dari keluarga kamu ya. Bicara malu di sini mungkin dulu pernah menjudge ya. Ini bisa keluarga, ini apapun ya, kamu bisa menyesuaikan saja, entah mungkin keluarga inti atau keluarga besar, atau ya ya pokoknya intinya seperti gitu ya. Karena kondisinya dulu kamu nggak punya duit, ataupun merendahkan kamu karena kamu miskin atau kamu hidupnya susah ya. Ini bisa dalam tanda kutip ya, bisa pribadi kamu atau satu keluarga, jadi keluarga lain itu menghina keluarga kamu ya. Tetapi sekarang kondisinya keluarga kamu tuh sudah apa ya, sudah lebih baik gitu ya, sudah nampak bahwa perekonomian kalian itu bagus. Dulu mereka mungkin pandang sebelah mata ya, sekarang mulai lagi ya datang mengakui keluarga. Bahkan ada yang saya lihat di sini nggak tahu asal usulnya ya, tiba-tiba langsung ngaku-ngaku keluarga. Kalau ngaku keluarga yang asli ya dalam artian dulu mungkin dia nggak anggap kamu, tetapi sekarang kamu punya duit, jangankan keluarga asli, yang nggak keluarga aja ya ngaku-ngaku keluarga. Nah ini ada kenapa? Karena kamu sudah punya uang ya, karena kamu sudah punya duit, atau kayak nampak lah mungkin kamu bikin rumah baru ya, rumah ya pokoknya intinya rumah baru ya, kelihatan walaupun mungkin masih ngutang ya, karena ada beberapa di sini saya lihatnya kredit ya, ataupun mobil baru ya, atau penampilan kamu sekarang sudah lebih bagus, sudah lebih cantik, lebih ganteng ya. Jadi orang hanya lihat itu dari sekedar visual saja, dari sekedar pandangan saja, padahal mereka tidak tahu bahwa perjuangan kamu tuh juga ngos-ngosan gitu. Kenapa? Karena mereka hanya mau menuai hasil ya. Nah di sini ada yang mungkin keluarga ya kemarin merendahkan, terus sekarang ini ada beberapa juga mungkin yang pinjam duit tapi belum dikembalikan ya. Ya malu aja sebenarnya, tapi pura-pura nggak terjadi apa-apa, padahal sebenarnya mereka malu gitu ya. Telah membuat kamu dan keluargamu terluka, ataupun mungkin dirimu ya, yang mana juga ada beberapa yang menuduh-nuduh kamu, ih dasar miskin, ih dasar jelek, ih dasar gendut. Sekarang wow, malah memuji kamu, ih badan kamu udah kurus, ih kamu sekarang hidupnya sukses ya. Ya itu artinya penjilat ya, dimana dulu mungkin dia membuli ya, sekarang malah dia pura-pura baik, pura-pura care, padahal sebenarnya ya itu karena kamu sudah berisi. Pada saat kamu kosong ya see you goodbye, pada saat kamu berisi yuk ayo sama-sama kami ya, bantu dong duit. Ini ada seperti gitu ya, yang mana keluarga sendiri pun merasa bahwa bukan keluarga pada saat lagi masa sulit gitu, tetapi pada sukses wah semua datang ya, ngaku keluarga, semua happy ya. Nah itu salah satu realita di negeri ini gitu. Bertopeng ya,
hanya mau nampakkan pada saat happy aja pada saat lagi banyak duit. Pada saat nggak ada duit ya semua menghilang ya. Jadi jangan sampai kalian boros-boros, jangan sampai kalian ataupun masa kelam itu terulang lagi. Jadi harus bisa memanage keuangan dengan baik, dimana ambil pelajaran dari masa lalumu, karena kamu akan dihormati kalau kamu berisi ya. Berisi ini bukan hanya pintar doang, tetapi untuk secara manusiawi ya, ya dilihat dari kamu punya apa. Ya, tetapi ingat, jangan terlalu baik. Kita baik boleh, tetapi terlalu baik jangan sampai kita dimanfaatkan ya. Jangan sampai terlalu baik, karena yang berlebihan itu nggak bagus, kekurangan pun nggak bagus. Jadi harus seimbang ya. Oke, itu bicara tentang keluarga. Ada yang malu ya, tetapi pura-pura ya. Pura-pura kayak nggak terjadi apa-apa, padahal mereka menyesal juga, ih kenapa ya aku dulu membuli dia, marah nggak berteman dengan dia, kok aku sombong ya, padahal sekarang dia sudah kaya, dia nggak sombong sama aku. Nah ini itu juga menjadi pembelajaran buat mereka ya. Tetaplah menjadi baik supaya kamu bisa menjadi berkat untuk dirimu dan orang lain ya. Oke, berikutnya di sini ada sahabatmu ya. Kenapa dia malu nih? Karena ada beberapa barang yang mungkin dia pinjam dari kamu rusak atau hilang. Ya dia malu nih, aduh gimana ya, saya mau cari di mana ya, bukan masalah duitnya tapi barangnya nih ya, nggak tahu nih, mungkin baju robek atau mungkin dia pinjam celana ataupun sepatu udah rusak ya. Bukan masalah duit, mungkin teman ada duit ya, tetapi barang ini gitu. Nah ini dia, entah memecahkan, entah merusakkan atau menghilangkan ya. Nah ini jadi dia bingung ya, dan mungkin kamu sudah memaafkan, oh iya ya nggak apa-apa ya, nggak apa-apa, tapi dia nggak enakan ya. Bukan masalah duitnya, tetapi barangnya ini dia nggak enak dan dia merasa bersalah karena mungkin barang yang kamu sayang ya, tetapi ya kamu merasa oh ya nggak apa-apa gitu. Ataupun mungkin anakmu yang merusakkan barang mereka ya, tapi mereka memaafkan. Nah ini mereka nggak nyaman sekali ya. Mungkin tetangga juga ya, merusakkan ya ataupun menghilangkan ya, tetapi masih mendapatkan pemaafan, dimana mungkin kamu merasa bahwa oke, saya bisa ganti, ada duit saya kok ya, tetapi mereka ya maksudnya ya, ini bisa di kamu juga ya, karena energinya terbolak-terbalik vice versa, dimana saya punya uang, saya bisa ganti, kamu mau berapa aku berikan gitu, tetapi dia malah nggak apa-apa, nggak usah, dengan cara yang agak sedikit, mungkin agak sedikit sedih ya. Dan itu yang membuat tidak enakan ya, merasa malu, kenapa ya saya menghilangkan, ataupun mungkin anak ya, kenapa ya ini anak ini ya, kenapa kamu kasih rusak. Nah ini jadi nggak membuat nggak nyaman gitu ya. Ya seperti gitu. Ini pun ada teman yang pinjam duit juga sih. Saya merasakan energinya di sini ya. Sahabat kamu pinjam duit sampai sekarang belum kembalikan duit. Alasan ini, alasan itu. Dia tahu sih sebenarnya dia salah, tetapi ya mau bagaimana lagi ya, kebutuhan, dan dia merasa bahwa kamu itu banyak duit gitu. Tetapi dia tahu juga bahwa ya saya tetap, walaupun dia banyak duit ya tetap aja harus saya kembalikan karena saya pinjam gitu. Tetapi ya itu kondisinya saya belum bisa mengembalikan karena saya lagi punya banyak masalah, dan ya saya lagi punya banyak hutang juga dan kebutuhan tak terduga. Mungkin ya semoga ke depan saya bisa lunasi. Nah ini ada beberapa yang sadar diri ya, teman-teman kamu, teman-teman terbaik juga sih saya lihatnya, yang mana sudah berjanji mungkin besok awal bulan pas gajian, tetapi ternyata belum ya, dan kamu masih mengiyakan, maksudnya kayak dia menginfokan gitu kan. Ada beberapa yang menginfokan, ada yang pun beberapa yang tidak menginfokan. Tetapi kalau di sini energinya yang paling tinggi adalah teman-teman yang betul-betul serius ya, ataupun mungkin sahabat sejati ya, yang mana menginfokan dan kamu mengiyakan. Contohnya ya, halo, maaf saya belum bisa bayar uang pinjaman kemarin karena kebutuhan ini, ataupun mungkin karena ini belum terbayarkan ya. Kamu langsung jawabnya nggak marah gitu, tapi langsung oke, iya nggak apa-apa. Nah itu jadi dia merasa malu gitu. Aduh terima kasih ya bisa mendapatkan sahabat yang care, tetapi maaf saya malah menyusahkan kamu. Itu yang dia nggak enak hati. Nah ini karena tema kita dirinya yang malu ya, jadi saya mengambil energi-energi yang paling tinggi dan dominan, dimana sahabat sejatimu ini lagi nggak enakan sama kamu karena dia belum bisa mengembalikan uangmu. Kalau ada yang pinjam duit dan pura-pura ini Kak Ica, pura-pura lunas, ya itu nggak masuk daftar ya, karena sesuai tema kita ya. Kalau urat malunya putus ini nggak termasuk daftar, karena kita kondisinya di sini sesuai tema, dimana dirinya yang malu, berarti memang
punya tanggung jawab ya. Kalau orang-orang yang urat malu putus nggak punya tanggung jawab itu ya udah disingkirkan, anggap aja hibah ya. Kita bersedekah nanti pasti baliknya lebih ya. Makanya kalau kamu sudah tahu bahwa orangnya tidak bertanggung jawab ya jangan dikasih pinjam, ujung-ujungnya kamu yang dipersulit ya. Itu pelajaran juga buat kalian ya. Dan di sini terakhir ya, ada beberapa yang kamu kasih mungkin makanan, dia nggak enakan. Waduh, saya dikasih makanan lagi, waduh saya kasih minuman lagi ya, saya dikasih kebaikan lagi. Ini mungkin kamu kasih hadiah untuk guru anak kamu ya, ataupun mungkin kamu yang sebagai guru dikasih hadiah-hadiah terus sama orang tua murid ya, nggak enakan. Aduh, nanti dibilangnya apa nih, padahal saya nggak minta gitu ya. Nih ada yang nggak enakan ya, malu aja, nanti dipikirnya kepala sekolah bilang kamu minta ya sama orang tua murid ya, padahal orang tua murid sendiri yang apresiasi gitu. Jadi ya itu kadang-kadang ya kita baik tetapi malah nanti disalahartikan orang dan akhirnya bermasalah. Mungkin ya itu sesekali, jangan berkali-kali. Mungkin kita punya rezeki ya kita membantu, memberikan hadiah ataupun apapun, tetapi jangan keseringan, nanti orang berpikirnya negatif ya, ataupun maksudnya malah mereka merasa bahwa itu kewajiban kamu. Pada saat kamu tidak memberikan lagi, mereka merasa bahwa kamu udah berubah, kamu udah sombong. Nah ini jadi ya setakarnya aja, kalau dibilangnya pokoknya dia sesekali aja, jangan berkali-kali ya. Karena di sini ada beberapa yang merasa bahwa hadiahmu itu membebankannya ya, seolah-olah aduh kasihan nanti kamu makan apa, ataupun aduh nanti kepala sekolah atau guru yang lain bilang apa kepada aku padahal saya nggak minta. Nah ini ya, terkadang kebaikan kita malah menimbulkan masalah buat orang lain. Jadi sewajarnya aja ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan ya untukmu. Semoga resonate ya. Kita lanjut ke koneksi dari inisial dan zodiak, di mana orang-orang yang terkoneksi dengan dirimu yang saat ini malu kepadamu. Kita lihat, saya mulai dulu dari inisialnya. Baik, untuk inisial di sini kamu terkoneksi dengan ada huruf W, ada huruf D, ada huruf C, ada huruf P, J, I, ada huruf Q, U, G, Z, E, H, K, M, dan ada huruf R. Jadi untuk koneksi inisial di sini di mana kamu terkoneksi dengan huruf W, D, C, P, J, I, Q, U, G, Z, E, H, K, M, dan R ya. Oke, semoga resonate ya. Kalaupun mungkin juga tidak resonate dari inisial, mungkin kamu terkoneksi dari zodiak. Kita lihat untuk koneksi zodiaknya. Baik, untuk koneksi zodiak di sini kamu terkoneksi dengan bintang Sagittarius, Scorpio, Libra, Aquarius, ada bintang Gemini, terus ada Leo, Cancer, Taurus, dan ada bintang Virgo. Jadi untuk koneksi dari zodiaknya di sini, orang-orang yang merasa malu kepadamu di sini dari bintang Sagittarius, Scorpio, Libra, Aquarius, Gemini, Leo, Cancer, Taurus, dan Virgo. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.